Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di video kedua dari seri pembuatan website. Di video pertama sudah saya jelaskan bagaimana mendaftar domain. Kemarin kita memilih ESP di ID web host ya, sudah beli domainnya dan statusnya juga sudah aktif. Jadi bagi Anda yang mengikuti video kemarin silakan login ke akun ID web host dan ke domainnya. Nah, untuk hosting ya sebagai penyimpanan file-file web, saya memilih dari infinityfree.com. Ya, ini salah satu web yang menyediakan hosting gratis yang cukup lumayan untuk latihan kita membuat web. Ya, tapi kalau digunakan untuk hal yang lebih serius, tentunya direkomendasikan beli yang berbayar. Baik, langkah pertama ketika Anda akan menggunakan hosting di Infinity, tentu Anda harus punya akun ya. Silakan kalau belum punya akun, register, diikuti aja langkah-langkahnya, ini sangat mudah. Kalau punya, yang sudah punya, kebetulan saya sudah punya, klik sign in. Ya. Klik sign in. Nah, kita tinggal login, checklist ininya, kemudian sign in. Nah, di sini ada beberapa menu ya, ada home, profile, kemudian account, free SSL, website builder, domain checker, knowledge dan lain sebagainya. Langkah pertama adalah kita harus membuat akun dulu. Ya, kita harus membuat akun dulu dan di sini untuk satu user di Infinity Free kita diperbolehkan membuat 3 akun. Contoh kita buat akun pertama, ya create account. Di sini ada tawaran, ada 4 paket ya dengan berbagai fiturnya. Dan karena kita akan menggunakan yang free, yang benar-benar free tanpa pembayaran, ini beberapa bagian yang menjadi fitur tandanya silang artinya tidak berfungsi. Contohnya email account, cPanel, unlimited hit, PHP version dan seterusnya. Kita klik ini. Langkah berikutnya adalah kita membuat dulu subdomain ya. Subdomain yang di sini extensionnya bisa kita pilih. Ini banyak banget ya. Anda pilih. Misalnya saya milih Dian Ardiansah. Ya. Extensionnya misalnya nih yang saya pilih anggap mudah di itu aja. CTWS. Ya. Kita cek dulu. Tidak perlu ada yang dirubah, langsung create account. Jadi Dian Ardiansyah ct.ws. Oh ini email content I approve. Oke. Jadi close aja. Oke, perhatikan. Kalau kita sudah membuat subdomain ya, di sini kita langsung ke menu ini ya. Ke menu account. Nah, tadi akunnya ini sudah dibuat. Nah, karena sebenarnya kita tidak akan memakai subdomain ini, tapi kita akan menambahkan domain yang kita beli kemarin, maka kita add domain. Nah, di sini bisanya ya. Kalau dulu bisa langsung ke sini, tapi sekarang enggak. Kemudian, nah, add custom domain. Domain name dituliskan yang kemarin, dianardiansah.my.id. Directory, ini nggak usah ya. New directory. Kemudian verify domain. Kita tunggu. Nah, diperhatikan ya. Bagian yang harus kita lakukan, setting yang harus kita lakukan ya untuk menghubungkan domain kita yang beli di ID Web Host dengan Infinity Free adalah kita mengubah NS.
Di sini bawaannya ns1 id-webhost.id sama ns2 id-webhost.id. Dua-duanya kita ganti ya. Kita copy ya. Kemudian masuk ke sini ya, ke id webhost. Nah, ini kita klik. Kita klik untuk merubah NS-nya. Nah, di sini cari name server. Nah, name servernya kita ganti ya. ns1infinity.com. Kemudian yang kedua ns2.infinity.com. Ya, ini name servernya. Ini dilakukan agar antara domain dan hosting nyambung, terhubung ya. Kemudian kita ganti name server. 5 minutes later. Kita tambahkan domain dengan custom ya, add custom domain. Kita tuliskan nama domainnya yang kemarin kita beli. Ya, direktorinya tidak usah dirubah. Kemudian di verify domain, verify ya. Nah, perhatikan ya, kalau checklist 2 ini berarti sudah tersambung ya, domainnya sudah tersambung, artinya perubahan name server yang tadi kita lakukan itu berhasil, tinggal di add domain. Nah, ini membutuhkan waktu lumayan ya, 10-15 menitan yang web saya. Kalau sudah, langsung di add domain. Nah, berhasil ya. Kalau sudah kayak gini sebenarnya bisa dites, dibuka dulu ya. dianardiansyah.my.id. Nah, ini tandanya Dian Ardiansyah sudah bisa diakses ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya ya, karena tadi kita nyoba ya, hasilnya kayak gini nih. Dian Ardiansyah my ID. Ada tulisan not secure. Ya, jadi sebelum kita mengisi website, maka langkah selanjutnya adalah kita setting SSL. Ya. Kita kembali ke account ya. Account. Nah, kembali lagi saya ulas sedikit. Jadi di account yang tadi kita buat di if bla bla bla, ini ada dua domain. Pertama tadi kita buat yang versi menggunakan subdomain, jadi danardiansyah.cts.ws. Ini tidak akan kita pakai ya. Nah, ini dibuat karena memang kalau belum buat ini kita tidak bisa mendapatkan domain yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan free SSL certificate. Ya. Kemudian kita new SSL certificate. Yang kita masukkan webnya Dian Ardiansyah. Kemudian ini use recommended ya. Create order. Ya. Kita create order. Oke. Ini masih not ready ya, kita setup CNAME record. Kita tunggu ya, memang beberapa prosesnya itu agak lama. Nih, the CNAME record have been set up. Please note that it may take up an hour. Jadi CNAME-nya sudah di setup dan butuh sekitar 1 jam untuk berefek karena DNS propagation. Ya. Nah, terus gimana kalau gini? Ya kita tunggu ya. Tunggunya berapa lama nih? Ya hoki-hokian. Ya. Tunggu itu sampai mana? Sampai ready ini. Sering aja di refresh. Baik, kita cek lagi, kita refresh ya. Nah,
contoh setup CNAME sudah berhasil, itu kalau muncul tulisan ready ya. Setelah ini muncul tulisan ready, kita request certificate. Kita tunggu ya. Your certificate has been requested and should be available shortly. Kita tunggu validating domain name. Nah, di sini langsung ada muncul tulisan ini install SSL certificate on Dian Ardiansah. Domainnya ini, nah, certificate SSL menggunakan Let's Encrypt ya. Status issued dibuat dan ada expirednya yaitu tanggal 21 April. Tapi ini nanti kita bisa perpanjang ya, send expire reminder. Nanti kalau SSL-nya udah habis, maka maka nanti akan ada notifikasi ke email. Nah, berikutnya kita install SSL certificate automatically. Kita coba refresh ya. Oke, good ya. Setelah di refresh, ini muncul status aktif, issuer, Let's Encrypt, expired at 21 April 2025. Ini artinya proses penginstalan SSL sudah berhasil. Saya jelaskan dikit ya, tadi lupa di depan saya jelaskan. SSL itu Secure Socket Layer, artinya itu sebagai standar web terbaru saat ini. Jadi kalau kita membuka web kan suka HTTPS. Nah, itu protokol yang memang sekarang wajib untuk web agar tampak atau memiliki sertifikat bahwa itu aman webnya untuk diakses. Nah, dengan munculnya tulisan aktif ini berarti proses pembuatan SSL sudah berhasil. Jadi kalau nanti dibuka, ada tulisan nanti dianardiansah.myid, ID-nya secure ya. Kok ini belum bisa dicek ya? Kenapa? Karena memang ini tadi dibukanya pas dalam posisi ini dan masih tersimpan cookiesnya biasanya. Coba kita buka pakai guess ya. Kita coba aja. dianardiansah.my.id. Nah, perhatikan. Ketika kita buka menggunakan akun guess ya, maka di sini langsung tidak ada tulisan seperti tadi yang not secure. Sekarang ada kayak gini, itu artinya connection is secure. Artinya ini sudah HTTPS. Nah, sampai step ini saya kira cukup untuk video kedua ya. Ini kita sudah berhasil menyambungkan domain, hosting, dan juga setting SSL di domain kita. Nanti next kita lanjutkan untuk setting atau install aplikasi WordPress. Baik, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.